Dan fakta intelijen yang dikatakan oleh Mas Ridwan ini tak pernah meleset. Tak pernah meleset, kawan-kawan. Dulu dia mengatakan bahwa Iran itu kuat. Amerika tak akan berhasil masuk untuk mengganti rezim Iran. Nah, Mas Ridwan ini yang mengatakannya kemarin sebelumnya. Dan tak akan berani serangan darat, itu juga di samping Pak Salki, Agung Sasongkojati. Pak Ridwan ini juga mengatakan begitu. Psikologi masyarakat Iran itu luar biasa, luar biasa. Dan dia sekarang melontarkan statement, data intelijen menyatakan. Apa itu data intelijen? Kan begitu kawan-kawan menanyakan. Data intelijen itu adalah sebuah data yang harus dianalisa, diambil kesimpulannya. Dan itu kadang-kadang tidak bisa dibuktikan. Yang bisa dibuktikan adalah hasilnya nanti. Itu namanya data intelijen. Ini, mana, kapan dia mengatakan? Ini kawan-kawan. Ini akan membuat sebuah kengerian nantinya. Kengerian kepada siapa? Kepada musuh bersama dunia Arab. Kawan-kawan tahu musuh bersama dunia Arab siapa? Udah pasti tahulah. Pak Ridwan ini dengan jelas dan clear menyatakan. Tapi kenapa kok bisa ya Iran mempersatukan? Dan apakah ini pernah terjadi sebelumnya? Sehingga membuat terbirit-birit menceret para letiung-letiung di negara Arab. Pernah, kawan-kawan. Pernah ini terjadi sebelumnya. Kalau dunia Arab bersatu, yang musuh bersama itu kecil. Dijentik aja telinganya tuh, selesai dia. Pernyataan Pak Ridwan dulu kita dengarkan ya sedikit ya. Iran akan segera membangun komunikasi, dan kalau kemudian nanti komunikasinya ini bagus, artinya ini menjadi harmonis antara Iran dengan poros baru ini, maka dugaan kami, banyak analis menyatakan bahwa mereka akan bersatu melakukan serangan ke Israel. Jadi yang selama ini mereka menunggu serangan, serangannya lebih agresif. Lebih agresif. Jadi ke bukan Israel. Pertahanan lagi sekarang. Bukan pertahanan lagi, karena prinsipnya sederhana. Musuhku adalah temanku. Iran bermusuhan dengan Israel. Sekarang Turki bermusuhan dengan Israel. Tapi bukankah jadi selama ini Iran itu bersahabat. selalu menunggu serangan kan? Iran tidak pernah memulai. Betul. Selama Tapi ini kalau misalnya nanti komunikasi ini terjalin baik, artinya serangan itu akan mungkin terjadi. Betul. Salah satu ciri-cirinya sudah mulai kita baca dari beberapa media-media internal di Teheran ya. Biasanya Teheran itu, pemerintah Iran itu memberikan kode dengan beberapa pengamat, analis, begitu muncul di TV mereka. Lalu analis-analis Iran ini menyatakan bahwa sudah saatnya kita tidak hanya berpangku tangan, tapi saatnya kita melakukan serangan kepada Israel. Nah, ini kita bisa baca bahwa ini sebenarnya merupakan penjajakan, pendahuluan dari kebijakan luar negeri Iran. Memang tidak dinyatakan secara eksplisit oleh pejabat ofisialnya, tetapi narasinya sudah mulai muncul dan dibiarkan, dalam artian tidak dilarang, pengamatnya itu tidak ditelepon seskapnya Iran gitu loh, kira-kira begitu. Jadi dibiarkan saja untuk bicara, sehingga ini menunjukkan bahwa bagi pemerintah Iran, analisa menyerang Israel itu boleh gitu. Tapi kalau misalnya Mesir bergabung, seberapa kuat ini? Sangat kuat. Karena apa yang dibawa Mesir? Kekuatan Mesir itu adalah kekuatan barikade Angkatan Darat ya. Angkatan Darat Mesir, yang kalau kemudian itu dijajarkan di Gurun Sinai, itu akan mengepung Israel dari 5 penjuru itu. Karena sebelah kanan, sebelah timur, sebelah utara, semuanya bisa dikendalikan. Dari atas diserang oleh jet tempur Turki, terancam juga oleh Pakistan, dikepung pasukan darat oleh Mesir. Bayangin. Jadi kalau Mesir bergabung pasti itu akan membuat makin lah Israel ini, apalagi dia dikejar waktu, kalau nggak salah 2 bulan lagi sudah ada pemilu juga di sana. Dan pasti Netanyahu maupun Itamar pengen caper kan, pengen caper kepada pemilih. Dan kita tahu, Celia, mayoritas pemilih muda Israel itu sekarang makin ultra kanan. Jadi para pemilihnya ini, Gen Z-nya ini makin ultra kanan. Mereka makin jengkel terhadap Iran. Mereka pengen Palestina dihapuskan dari muka bumi. Jadi pemilihnya ini haus darah. Karena itu kalau ingin terpilih, mereka harus berperan seperti pemilihnya kan. Tapi sekuat apa kemudian Israel? Oh ya, pasti masih sangat kuat dong. Resources Israel kan masih sangat banyak. Kekuatan militernya masih masih punya lobby internasional, pendanaan masih sangat banyak. Tetapi kalau itu kemudian dipaksakan sebelum pemilu, maka ya 1-2 bulan ini saya kira akan lebih banyak perang terjadi di situ. Artinya nanti Israel tuh akan cenderung menahan diri, kemudian nanti akan melakukan serangan ketika dekat-dekat dengan hari pemilu, menurut Anda seperti itu? Mungkin tidak menahan diri lagi. Prediksinya kalau fakta pertahanan ini berjalan, pasti akan diprovokasi oleh mereka. Amerika bagaimana posisinya? Nah, sebaliknya Amerika yang menahan diri sekarang, karena popularitas Trump ini turun jauh.
Tapi Amerika apakah nanti akan membantu Israel dalam serangannya? Ya kemungkinan enggak, karena mereka sudah terjebak dalam politik dalam negeri ya. Jadi Partai Republik itu sudah mulai khawatir ketika nanti popularitas Trump ini turun terus-menerus, maka di pemilu sela, lower house dan kongres ini diambil alih oleh Partai Demokrat. Kalau itu diambil alih, maka semua kebijakan-kebijakan Trump bisa veto. Nah, dana nggak bisa keluar. Ujung-ujungnya nanti bisa impeachment, bisa jatuh sebelum waktunya. Kan dengan jelas Ridwan ini mengatakan bahwa Israel sudah ditinggalkan sendiri oleh Amerika untuk melawan negara-negara Arab. Sementara keinginan dari Israel adalah perang terus-menerus. Ini berkaitan juga dengan Gen Z-nya. Gen Z-nya itu sudah didoktrin bahwa Iran dan Palestina itu adalah musuh mereka, harus dilenyapkan. Dan Gen Z-nya ini meminta PM Netanyahu untuk meneruskan perang. Tapi dia tinggal sendiri. Oke, kemudian ada kesadaran baru di negara-negara Arab dengan membentuk fakta pertahanan bersama dengan negara-negara sesama negara Arab. Kenapa mereka membentuk pertahanan baru? Nah, ini jelas juga ini adalah strategi dari Iran. Kenapa? Strategi dari Iran ini kan menghancurkan pangkalan-pangkalan Amerika di seluruh Jazirah Arab sampai Yordania yang jauh, yang hampir ke dekat Israel. Tujuannya apa sebenarnya Iran menghancurkan pangkalan-pangkalan Amerika itu? Ya jelas karena dia pertama diserang kan. Tapi di balik itu apa strategi sebenarnya yang ingin diambil oleh dicari oleh Iran? Ada dua kawan-kawan. Satu adalah untuk mengatakan kepada dunia Arab bahwa pangkalan-pangkalan Amerika yang dulunya adalah tujuannya untuk melindungi negara kalian justru adalah ancaman kepada negara kalian sendiri. Dan Amerika tidak sekuat yang kalian bayangkan, tidak bisa melindungi kalian semua. Toh bisa saya hancurkan seluruh pangkalan-pangkalan Amerika di sana. Satu. Jadi membuat kesadaran dunia Arab bahwa Amerika tidak kuat-kuat sama sekali. Tidak perlu kita minta perlindungan kepada dia. Yang kedua, Iran menyatakan bahwa Iran adalah sahabat kalian, bukan musuh kalian. Kenapa saya katakan begitu dari data intelijen? Iran walaupun diprovokasi oleh Arab Saudi, jelas faktanya, fakta intelijen dan fakta sudah dikuak oleh media-media barat bahwa Arab Saudi lah yang meminta Amerika, Donald Bebek, untuk menyerang Iran termasuk Israel. Jelas, itu satu kan? Tapi begitu sudah diketahui oleh Iran, fakta menyatakan Arab Saudi terlibat dalam hal ini, kenapa Iran tidak menyerang istana-istana raja-raja Arab, raja-raja yang lain itu? Kenapa hanya fasilitas-fasilitas Amerika yang diserang? Ini untuk menjelaskan dan membuat nyadar itu negara-negara teluk itu, Iran bukan musuh kalian. Musuh kalian Amerika dengan Israel. Yang saya serangkan pangkalan-pangkalannya, fasilitas-fasilitas militer mereka, fasilitas-fasilitas yang ditanamkan di sana, investasi-investasi yang di sana. Kan itu yang diserang oleh Iran. Sampai detik ini, tak ada satupun istana raja-raja di Arab itu. Bahrain, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Yordania. Tidak ada satupun. Apa salahnya? Kalau kita lah sekarang, secara logikanya, Presiden Prabowo dibunuh. Ini